Shalom jemaat sekalian, selamat datang di ibadah online GKK Makassar. Senang sekali menyambut saudara-saudara sekalian beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dengan semakin giat membaca Alkitab, memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan gereja dalam tahun ini mengadakan sebuah program gerakan membaca Alkitab setahun. Saya rindu kita semua dapat mengambil bagian di dalamnya, menjadi satu tubuh Kristus untuk bertumbuh bersama-sama, menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi murid-murid Kristus dan pengikutnya yang sejati. Bagi saudara-saudara sekalian yang saat ini membutuhkan layanan doa, janganlah sungkan untuk menghubungi kami melalui layanan hotline kami. Kami rindu sebagai saudara seiman, kami dapat mendukung saudara di dalam doa-doa kami. Kami rindu juga melihat pertumbuhan saudara melalui pergumulan hidup saudara, melalui kemenangan yang Tuhan berikan dan kesembuhan yang Tuhan berikan. Mari kita terus mengambil bagian dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja kita, dan kerinduan kita melihat gereja kita semakin bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah akan segera dimulai. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati dengan sungguh di hadapan Tuhan. Marilah kita mengabaikan segala notifikasi yang akan muncul. Marilah kita mempersiapkan hati dengan sungguh. Marilah kita membuka suara untuk memanjatkan doa-doa kita dan membuka suara untuk bernyanyi bersama-sama. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih. Mari kita memulai ibadah ini dengan menaikkan pengagungan atas perbuatan ajaib yang telah dilakukan Allah dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri dan membuka suara untuk memuliakan Tuhan kita.
bergeraklah, umat bergeraklah, menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergeraklah, menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Dalam doanya, Nabi Habakuk berkata, "Ya Tuhan, telah kudengar berita tentang Engkau. Hatiku dipenuhi dengan rasa takjub akan perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa. Pada masa-masa ini, ketika kebutuhan kami begitu dalam, tolonglah kami kembali, seperti yang telah Engkau lakukan pada masa lampau, dan di dalam murka-Mu, ingatlah belas kasihan-Mu." Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan, pencipta langit dan bumi itu menyertai kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, pujian kami sekali lagi naikkan kepadamu atas perbuatan-Mu yang begitu ajaib. Pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib telah membuka pintu keselamatan bagi kami untuk datang menyembah-Mu. Ampunilah dosa kami dan sucikan kami untuk bisa menyembah-Mu. Biarlah seperti perkataan Nabi Habakuk, ingatan kami tentang masa lalu bisa menjadi pengharapan untuk kami menyembah-Mu, memuji-Mu pada hari ini. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Perbuatan Tuhan di waktu lalu yang begitu luar biasa memberikan peneguhan kepada kita untuk mengikuti Dia pada hari ini. Entah di jalan susah, di jalan bahaya, atau di jalan rata. Asalkan Tuhan memimpin, mari kita ikut. Ikut Yesus. Ikut Yesus,
Mari kita memproklamasikan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Andara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini saya mengajak kita untuk mendoakan 3 hal. Yang pertama, kita doakan agar kita diberikan hikmat, kekuatan untuk tetap percaya dan taat mengikuti Tuhan. Kita juga berdoa untuk relasi di dalam rumah, baik itu antara suami istri, orang tua dengan anak, dan antar saudara, agar terus dibangun, semakin bertumbuh di dalam iman Kristus. Dan kita juga doakan wali kota Makassar yang baru, agar diberikan hikmat di dalam memimpin kota Makassar tercinta ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah segala ketidakpastian, kami datang kepadamu yang pasti, kami datang kepadamu yang memegang kekekalan. Kami merendahkan diri kami Tuhan, dan kami ingin berdoa, memohon kekuatan untuk bisa tetap berjalan teguh di dalam Engkau, untuk bisa tetap setia di tengah segala keraguan, untuk bisa tetap melangkah dan berusaha untuk mengikuti Engkau. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pimpin kami, Tuhan pegang tangan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk relasi keluarga-keluarga di masing-masing rumah. Tuhan sendiri yang tahu pergumulan yang kami hadapi. Tuhan sendiri yang tahu tantangan yang ada. Tapi biarlah kasih Tuhan, kasih yang sempurna itu bisa menyatukan kami di segala perbedaan yang ada. Kasih itu yang bisa menguatkan kami untuk saling mengasihi antara suami dan istri, orang tua dengan anak, maupun antar sesama saudara. Tuhan kuatkan kami. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara kami dan secara khusus untuk kota tercinta ini, kota Makassar. Untuk wali kota yang baru terpilih, Tuhan berikan hikmat kepada dia dan jajaran pemimpin dalam memimpin kota Makassar ini menuju hari esok yang lebih baik. Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan, Tuhan berikan hikmat di tengah segala permasalahan, segala tantangan yang ada. Biarlah mereka tahu apa yang harus dilakukan dan mereka berani mengambil langkah yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Apakah ada godaan, tantangan, atau masalah yang membuat kita ingin berpaling dari Tuhan? Biarlah kata-kata dari lagu ini mengingatkan kita untuk terus memohon kepada Tuhan dan berkata kepada Dia, Tuhan pimpin aku. Aku agar ku tak tersesat.
tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Tuhan, pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di sorga, air mataku terhapus. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Bacaan bertanggapan hari ini akan diambil dari Mazmur 121. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan bersama backing vokal saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka suara dan membaca ayat yang genap. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemazmur mengingatkan kita bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Hari ini, bila kita tertekan, berbeban berat, bergumul, mari kita datang kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, patuhlah padanya. Percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Rindu sekali ingin berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, beribadah bersama-sama kembali di rumah Tuhan. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, namun hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami sadari maupun tidak sadari dalam sepanjang kehidupan kami, dalam suka dan duka kami, ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini, apapun keadaan kami bersyukur kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan benar. Tuhan Kau menolong hamba-Mu dengan segala kelemahan, keterbatasan. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu boleh menjadi berkat pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami serahkan waktu ini. Amin. Taat membawa berkat. Saudara, dasar perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari Imamat pasal 16 ayat 1 sampai 13. Ada seorang pemuda, satu kali dia bertemu dengan temannya. Temannya memberitahu dia kalau ada perlombaan lari dengan hadiah 100 juta. Wah saudara, pemuda ini begitu antusias, dia semangat sekali. Lalu dia bertanya, di mana daftarnya? Lalu si temannya ini memberitahu tempat pendaftaran. Di sini ya, tempat mendaftarnya. Lalu pemuda ini segera dengan bergegas dia meninggalkan temannya, dia mau pergi untuk mendaftarkan dirinya. Lalu temannya berteriak, ini brosur, ini brosurnya. Ya. Lalu pemuda itu ambil itu brosur. Nah saudara, pemuda itu pergi ke tempat pendaftaran dan dia mendaftarkan diri. Tetapi sesampainya di tempat pendaftaran, dia itu ditolak. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat. Dia tidak memenuhi syarat. Lomba itu diadakan untuk usia 15 sampai 30 tahun. Sedangkan pemuda itu usianya 31 tahun. Lalu dia kecewa, dia telepon temannya. Dia berkata, kenapa kamu enggak kasih tahu aku kalau itu lomba untuk usia 31 tahun. Lalu saudara temannya ganti, dia berkata, aku sudah kasih kamu brosurnya, kamu tidak baca. Saudara pemuda ini malu sendiri ya, karena memang dia tidak baca. Ini gara-gara mau 100 juta. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran. Ada banyak orang Kristen yang hanya mendengar tentang surga dari orang lain, tetapi tidak mau belajar. Ada banyak orang Kristen yang hanya mendengar dari orang lain tentang surga, tetapi tidak mau belajar sendiri, tidak mau mencari tahu kebenaran, hanya mendengar dan tidak pernah membaca Alkitab. Atau hanya membaca, tapi tidak mau belajar untuk mengerti dengan benar. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah membuka pintu surga melalui penebusan Kristus. Surga tersedia bagi setiap orang, tetapi itu bukan cuma-cuma. Siapa yang masuk ke dalamnya ada kualifikasinya. Dan semuanya itu tertulis di dalam Alkitab. Alkitab berisi perintah Tuhan yang harus kita taati. Harus kita baca. Kitab Imamat adalah salah satu contoh peraturan-peraturan yang Tuhan buat pada waktu itu.
Kalau kita membaca pasal 16 ini, di situ kita bisa membaca dan menemukan bagaimana Tuhan memberikan aturan-aturannya melalui Musa dalam pelaksanaan hari raya pendamaian yang diadakan oleh umat Israel setiap tahun. Jadi hari raya pendamaian itu adalah hari di mana umat Israel datang kepada Tuhan untuk penghapusan dosa-dosa mereka melalui seorang perantara yaitu imam. Dan imam tidak bisa melakukannya sesuai dengan kehendak hatinya. Tuhan memberikan aturan-aturannya dari mulai waktu untuk masuk ke dalam tempat kudus. Itu enggak bisa sembarangan waktu. Itu dicatat di ayat 2. Demikian juga binatang yang dipersembahkan sebagai korban. Itu enggak sembarang binatang. Harus lembu jantan dan domba jantan yang tidak bercacat. Saudara bisa membaca di ayat 3. Demikian juga pakaian yang dikenakan, celananya, ikat pinggangnya. Tuhan memberi aturannya. Bahannya, modelnya, Tuhan yang kasih aturannya. Kapan dipakainya, Tuhan yang kasih aturannya. Itu ada di ayat 4. Nah saudara, selanjutnya di sana juga ada tata cara mempersembahkan korban. Itu Tuhan juga yang kasih aturan. Dimulai dari imam dahulu harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dan setelah itu untuk umat. Itu ayat 6. Demikian juga api untuk membakar korban. Itu Tuhan atur. Api untuk membakar korban itu harus diambil dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan. Itu ada di ayat 12. Dan saudara, lebih detailnya saudara bisa membaca sendiri. Nah, aturan-aturan yang Tuhan berikan itu harus ditaati. Jika dilanggar maka akibatnya adalah mati. Seperti yang terjadi pada kedua anak Imam Harun yaitu Nadab dan Abihu. Mereka mati karena mereka melanggar perintah Tuhan dengan membawa api asing, api yang bukan berasal dari mezbah Tuhan. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita orang Kristen mengerti bahwa Allah telah membuka pintu surga. Dia adalah Allah yang mengasihi, Allah yang memberkati. Kita mengerti dan itu yang kita inginkan, kita hafal. Tetapi saudara, jangan lupa kita harus membaca syaratnya. Kita harus membaca peraturannya. Orang yang tidak pernah membaca syaratnya atau peraturannya, orang seperti ini sembrono. Seperti pemuda tadi yang tidak membaca syaratnya. Seperti Nadab dan Abihu yang tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jika kita mau menerima berkat sorga dan berkat di dunia ini, maka terlebih dahulu kita harus membaca syaratnya. Kita harus tahu apakah kita ini, aku ini punya kualifikasi tidak. Layakkah aku menerima berkat surga? Layakkah aku mendapatkan berkat? Nah, apa syaratnya? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syarat utamanya yang harus kita miliki adalah percaya. Yesus berkata, kita ini harus punya iman sebesar biji sesawi. Matius 17 ayat 20. Tuhan tidak minta kita punya iman sebesar bola pingpong, sebesar biji mangga. Tetapi Tuhan minta kita punya iman sebesar biji sesawi. Saudara, sebesar apakah biji sesawi itu? Biji sesawi itu begitu kecil. Seperti biji selasi. Iman sebesar biji sesawi itu Tuhan minta. Iman itu ditanam, diletakkan di hati. Bukan harta yang diletakkan di hati.
Setelah iman di hati, Tuhan mau iman kita itu kita tumbuhkan. Kita minta Tuhan tolong agar iman kita ini bertumbuh, berbuah. Bukan hanya berbuah, tetapi berbuah banyak. Nah, bagaimana supaya berbuah banyak? Harus tinggal dalam firman-Nya. Kita harus buka Alkitab, baca, renungkan firman Tuhan. Tinggal di dalam firman-Nya. Nah, kalau kita sudah percaya, maka Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, setelah kita minta, setelah kita berdoa, kita amin, kita percaya, maka saudara pegang itu. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan mengatur hidupku. Jangan kita membuat aturan atau rencana sendiri. Jangan kita yang mengatur Tuhan. Jangan bertindak semaunya sendiri. Tetapi Tuhan yang mengatur. Nah saudara, itu syarat pertama untuk kita mendapatkan berkat. Nah syarat yang selanjutnya yang kedua adalah taat. Taat. 1 Petrus 1 ayat 14a berbunyi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Apakah artinya taat? Taat itu berarti menurut dengan senantiasa terus menerus. Ketaatan kita kepada Tuhan itu akan mengantarkan berkat surga dan berkat di dunia ini kepada kita. Firman Tuhan berkata, buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jauhi percabulan. Kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk mereka. Nah saudara, ketika kita mau belajar untuk taat, kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah aku ini suka berbohong? Apakah aku membenci seseorang di hatiku? Apakah aku memuaskan hawa nafsuku? Firman Tuhan berkata, kasih itu tidak cemburu. Nah, apakah aku tidak cemburu pada keberhasilan seseorang? Ketika kita menemukan iya, maka saudara, apa yang kita harus lakukan? Kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita minta Roh Tuhan yang menolong kita supaya kita bisa mencukupkan diri kita sehingga kita tidak perlu lagi iri atau cemburu pada keberhasilan orang lain. Melainkan kita mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita kepada perintah Tuhan itu memerlukan disiplin, perjuangan. Kita dapat jatuh tetapi tidak berhenti. Amsal 24 ayat 16 berbunyi, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang fasik tidak punya kekuatan untuk mengatasinya. Kenapa? Karena tidak ada Roh Allah yang bekerja di dalam dirinya. Berbeda dengan kita, anak-anak Tuhan. Kita melakukannya dengan apa? Dengan bergantung kepada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya dan taat itu harus berjalan bersamaan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka sebagai buktinya kita taat kepadanya. Contoh, Tuhan menghendaki kita jujur. Bagaimana bisa jujur? Maka jalan satu-satunya adalah kita percaya bahwa Tuhan bisa mengendalikan keadaan. Jadi kejujuran kita itu adalah bukti bahwa kita itu percaya kepada Tuhan. Saudara, saya mengenal sepasang suami istri. Mereka adalah sepasang suami istri yang mencintai Tuhan.
mereka adalah anak Tuhan. Mereka bekerja sama dengan seorang yang punya kedudukan, punya jabatan. Tetapi walaupun demikian, mereka tidak mau di dalam pekerjaan mereka atau bisnis mereka dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi mereka mau pekerjaan yang bersih. Berkat itu harus disertai dengan ketaatan kita. Suatu perjuangan bersama Tuhan dalam melakukan perintah Tuhan. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat itu adalah segala karunia Tuhan yang membawa kebaikan bagi manusia. Berkatnya apa saja? Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu berkat apa saja yang saudara terima ketika saudara taat. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, yang paling utama adalah kita menjadi semakin serupa Kristus. Nah, yang kedua, ketika kita taat, maka yang terjadi adalah kita akan memiliki damai, sejahtera, sukacita. Ketaatan kita itu akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11 berbunyi, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita. Perintah Tuhan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, itu untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita punya damai sejahtera, sukacita di dalam hidup kita. Sehingga kita ini tidak perlu iri hati, dengki, sakit hati. Kita akan merasa cukup, selalu bersyukur. Kita mengenali diri kita sendiri. Jadi saudara, ketaatan itu akan menghasilkan damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, damai sejahtera itu berarti Tuhan itu ada bersama dengan kita, menyertai kita, beserta dengan kita. Nah, bayangkan kalau Tuhan beserta dengan kita, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika Tuhan itu beserta dengan kita, ketika Tuhan beserta dengan saudara, maka semua berkat Tuhan yang terbaik itu akan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca kitab Imamat, ini rasanya membosankan. Membosankan. Karena isinya adalah aturan. Membosankan. Tetapi ini adalah firman Tuhan, Alkitab firman Tuhan. Kita harus tetap baca. Apa gunanya kita membaca kitab Imamat? Yang pertama, supaya kita bisa mengerti akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kita. Yesus Kristus telah menyempurnakan hukum Taurat. Dia adalah korban yang sempurna yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Ibrani 10 ayat 14 berbunyi, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Karena kasih anugerahnya yang begitu besar bagi kita. Sehingga hari ini kita bisa beribadah dan kita bisa melayani Tuhan tidak serumit dan tidak bertele-tele seperti di Imamat. Nah, saudara, yang kedua, apa gunanya kita membaca kitab Imamat ini? Dengan membaca kitab Imamat, di dalamnya kita akan tahu bahwa Tuhan itu menghendaki ketertiban. Tuhan menghendaki keteraturan di dalam beribadah.
Maka itu saudara perlu ada liturgos, perlu ada pemimpin, perlu ada orang-orang yang mengatur supaya bisa beribadah dengan tepat, dengan benar. Peraturan dibuat agar kita dapat menjalani hidup dengan benar. Kalau kita melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, apa yang terjadi? Kita banyak menjumpai orang-orang yang melanggar peraturan. Kita banyak menemukan ketidaktaatan itu mendatangkan apa? Kerugian, celaka, bahkan kematian. Contoh di jalan raya. Kalau orang ngebut, tidak taat pada peraturan, ngebut-ngebutan, apa yang terjadi? Bisa celaka, bahkan bisa mati. Betapa sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Maka kalau di perjanjian lama, ketaatan adalah akar dari segala berkat Allah. Di perjanjian baru, ketaatan itu adalah buah. Karena Allah lebih dahulu memberkati kita di dalam Yesus Kristus. Ketaatan bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk meraih kasih-Nya. Tetapi ketaatan adalah bukti bahwa kasih-Nya itu sempurna di dalam kita. Dan bukti kalau kita percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jika kita ingin mendapatkan berkat sorga dan berkat di dunia ini, maka jangan lupa untuk membaca syaratnya. Syaratnya yaitu adalah percaya dan taat. Matius 7 ayat 21 berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita koreksi diri kita. Apakah saya ini sudah masuk kualifikasi tidak ya? Apakah saya ini sudah percaya sungguh-sungguh tidak kepada Dia? Apakah saya ini benar-benar murid Kristus? Apakah saya ini taat kepada perintah dan kehendak-Nya? Kita koreksi diri kita. Mari kita berjuang bersama Tuhan. Karena tidak ada yang mampu tanpa Tuhan. Kita minta Tuhan menolong kita untuk dapat memenuhi syarat yang sudah Tuhan tetapkan. Yaitu percaya dan taat kepadanya. Apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau. Jangan ditambah, jangan juga dikurangi. Saudara misalkan saja, kita saja. Kalau kita memberi tugas kepada seseorang, kita mau dia itu mengerjakannya sesuai dengan standar kita, sesuai yang kita mau. Ketika dia mengerjakannya tidak sesuai dengan standar kita, tidak sesuai dengan yang kita mau, apa yang terjadi saudara? Kita kecewa, kita kepikiran, aduh bukan begini yang saya mau. Harusnya begini, bukan seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Tuhan. Jika kita tidak hidup sesuai dengan standar Tuhan. Tuhan memberikan aturan-aturannya dengan jelas melalui Alkitab. Agar kita dapat menjalani hidup kita ini dengan benar. Seperti yang Tuhan mau. Kalau tidak kita taati, kita yang rugi. Bukan Tuhan yang rugi. Saudara, Bapak, Ibu sekalian. Jangan berjalan sendiri. Apalagi membawa roh lain, api lain, memakai Tuhan yang lain, memakai kekuatan diri sendiri, untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita percaya dan kita taat kepadanya.
Sehingga Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan perintah-perintah-Mu buat kami. Engkau menyatakan kehendak-Mu di dalam Alkitab. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh mau mengerti apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami mau belajar taat, melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya sungguh ketaatan kami boleh membuktikan akan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, berkati setiap kami, agar sungguh Tuhan kami mau hidup taat di hadapan Tuhan. Karena ketaatan akan mendatangkan berkat di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan tutup dengan doksologi. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memimpin dan menyertai akan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan, pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini benar-benar terus tertanam di dalam hati kami, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang nyata. Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini juga hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam segala keadaan situasi yang mereka hadapi saat ini, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah tubuh Tuhan kuatkan, yang sedang berada di dalam masalah, biarlah Tuhan terus tolong, memberikan hikmat bahkan jalan keluar, sehingga mereka boleh mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka dalam setiap keadaan mereka. Mereka boleh tetap percaya dan taat kepada perintah dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan akhirnya kami mau memohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara telah beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Kami sangat senang menyambut saudara untuk beribadah terus bersama dengan kami minggu depan. Marilah kita terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Marilah kita terus beribadah bersama Tuhan, menjadi anak-anak yang setia. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Amin.